dalil yang berhubungan dengan Taurat ada dalam surat Al-Isra ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidu min duni wakila. Artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab yaitu Taurat, dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Yang kedua adalah kitab Jabur. Kitab Jabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Adapun dalil mengenai kitab Jabur yaitu walaqad katabna fiz zaburi min ba'di zikri annal arda yarisuha ibadiyas sholihun. Artinya, dan sungguh telah kami tulis di dalam Jabur setelah tertulis di dalam Az-Zikr atau Lauh Mahfuz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Dalil yang berhubungan dengan kitab Injil ada di dalam surat Maryam ayat 30. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Artinya, dan Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi. Dalil yang berkaitan dengan turunnya kitab Al-Quran ada dalam surat Al-Imran ayat 3. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal inzil. Artinya, dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Al-Quran dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keasliannya. Ini ada di dalam surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Begitupun Al-Quran yaitu membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ini ada di dalam surat Al-Maidah ayat 48. Kami telah menurunkan Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab turun sebelumnya, dan sebagai standar terhadap kitab-kitab tersebut. Karena itu, putuskanlah perkara mereka menurut Al-Quran yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran Al-Quran yang telah datang kepadamu. Al-Quran juga merupakan mukjizat yang terbesar Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran tidak ada yang bisa membuat ayat semisal Al-Quran. Ini ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Hud ayat 13. Maka datangkanlah 10 surat yang dibuat yang menyamainya. Lalu ada di dalam surat Al-Baqarah 23, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.